Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin mango sticky rice. Mumpung lagi musim mangga ya, bikinnya tuh gampang banget, rasanya juga enak, bisa banget dijadikan untuk pengganti makan siang ataupun dijadikan ide jualan. Yuk langsung aja kita ke cara membuatnya. Oke, pertama di sini aku sudah siapkan beras ketan yang sudah aku rendam selama 3 jam. Ini ada 400 gram ya, atau aku pakai setengah liter. Lalu ini kita akan masak seperti memasak nasi biasa aja. Aku masukkan ke dalam wadah rice cooker, lalu aku tambahkan setengah sendok teh garam dan aku tambahkan juga 1 saset santan instan kemasan yang 65 ml. Nah, kalau udah masuk semuanya, selanjutnya aku mau tambahkan air putih sebanyak 400 ml ya. Nah, untuk memasak nasi ketannya ini, untuk takaran airnya dikurangi dari memasak kayak nasi biasa ya, agar nanti tidak lembek. Yang penting dia ini agak terendam sedikit. Dan ini kalau udah diaduk akan aku masak aja, dan kita pindahkan ke rice cooker dan kita masak aja. Untuk nasi ketannya ini seperti memasak nasi pada umumnya ya, tapi aku juga di sini aku mau tambahkan daun pandan biar lebih harum. Nah, ini kita tunggu aja sampai matang, dan sambil menunggu nasinya matang, di sini aku mau bikin untuk flaknya. Siapkan panci lalu masukkan 40 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu aku tambahkan juga 1 saset atau 1 kemasan susu bubuk ya. Aku pakai merek Vision Pack, boleh juga menggunakan Denkau atau yang lainnya. Lalu ini kita aduk aja sampai tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, selanjutnya aku mau tambahin 1 saset santan kelapa, ini yang kemasan 65 ml. Atau kalau kalian mau pakai full pakai santan boleh ya, pakai 2 saset aja. Dan aku juga tambahkan tepung maizena 1 sendok setengah makan dan air putih sebanyak 350 ml. Nah, untuk airnya itu aku tuangkan ke tepung maizena sebagian, karena nanti akan aku masukkan ke cairan santannya ya nanti kalau lagi dimasak. Dan aku juga tambahkan daun pandan biar aromanya lebih harum. Nah, ini akan aku pindahkan aja ke atas kompor, lalu kita masak aja sampai cairan santan dan susunya ini mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kita masukkan aja larutan tepung maizena. Ini jangan lupa diaduk dulu ya, agar tepung maizenanya tidak mengendap. Nah, ini kita setelah dimasukkan, kita aduk aja. Dan otomatis cairannya ini akan lebih mengental ya, dan kita masak sebentar lagi. Nah, kalau udah meletup kayak gini, kita matikan aja kompornya, dan untuk teksturnya dia jadi lebih kental. Nah, untuk nasinya juga di sini udah matang ya. Dan ini mau aku aduk-aduk dulu, karena kalau masak di rice cooker itu kalau menggunakan santan pasti suka ada santannya ini kurang merata ya, bisa dilihat dari video. Dan ini kita aduk aja sampai merata, dan kalau udah ini bisa kita angkat dan kita dinginkan. Nah, untuk nasinya juga dia tidak lembek. Lanjut, di sini aku juga sudah siapkan mangga. Ini aku lupa ini jenisnya apa, tapi kita gunakan mangga yang manis dan mateng ya. Nah, ini aku skip, dan mangganya juga udah aku kupas. Lalu ini kita potong-potong aja. Di sini aku potong dadu, cuman agak besar-besar gitu ya. Nah, lakukan sampai selesai. Di sini aku pakai 2 buah mangga ya.
Dan ini udah selesai aku potong-potong untuk mangganya, dan ini aku mau sisihin dulu ya. Oke, selanjutnya untuk plasantanya juga ini udah dingin, dan di sini aku mau akan kemas ke eh, wadah kayak untuk saus kayak gini ya. Di sini kita masukkan aja sampai agak penuh gitu, lalu ditutup. Nah, kalau misalkan mau buat jualan bisa banget ya gunakan wadah kayak gini. Nah, ini udah selesai dimasukkan ke dalam wadahnya. Di sini aku mendapatkan 8 cup. Lalu untuk pengemasannya di sini aku gunakan mika dan tinwell yang kayak gini ya. Aku pakai dua jenis. Lalu untuk mencetak nasinya di sini aku gunakan mangkuk dan aku alasi menggunakan plastik karena aku gunain mangkuknya itu mangkok beling ya. Otomatis nanti pasti menempel. Tapi kalau kalian gak mau menempel untuk nasinya gunakan mangkok plastik ya. Dan untuk banyak nasi ketannya itu disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini aku gunain aja sebanyak kayak gini. Dan kita tuangkan di atas mika atau tinwalnya. Lalu kita berikan potongan mangga dan kita simpan untuk plasantanya. Lalu aku mau tambahkan juga biji wijen yang udah aku sangrai. Kita taburi aja di atas nasi ketan dan mangganya. Dan untuk mempercantik di sini aku gunakan potongan daun pandan. Dan ini dia hasilnya. Ini tampilannya cantik banget ya. Bisa banget dijadikan ide jualan ataupun pengganti saat lagi gak masak, karena ini juga bikin kenyang ya, karena ini sama-sama nasi. Dan buatnya juga ini gampang banget ya, bisa banget dicoba di rumah. Nah, sekarang aku mau cobain dan aku mau tunjukin teksturnya ke teman-teman semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk nasinya ini seperti biasa kalau nasi ketan itu agak kenyal-kenyal gitu ya. Tapi untuk tekstur dia ini tidak lembek dan tidak terlalu keras juga. Perpaduan manis, gurih, dan lembut ya. Dan cukup sampai sekian dulu ya. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.